Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya dalam pembahasan tentang fisika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kinematika melingkar. Kinematika melingkar. Apa itu kinematika? Ya tentunya kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak. Di dalam ilmu fisika itu ada ilmu gerak yang dinamakan mekanika. Nah, mekanika dibagi-bagi lagi, ada dinamika dan ada kinematika. Nah, kita akan melihat bagian dari dinamika atau ilmu gerak yang bernama kinematika. Kinematika itu ilmu gerak yang dipelajari tanpa mempelajari penyebab gerak itu sendiri. Dan dalam hal ini kinematikanya adalah kinematika melingkar. Jadi dengan kata lain, kinematika melingkar itu adalah gerak, boleh dibilang gerak melingkar. Ya, jadi kinematika melingkar itu kata lainnya kita sederhanakan saja, itu adalah gerak melingkar. Jadi suatu benda yang bergerak melingkar itu bisa kita amati apa yang ada di sana. Sebelumnya kita pernah melihat adanya gerak lurus atau kinematika translasi. Nah, itu juga nanti ada analoginya, ada hubungannya, ada kesamaan-kesamaannya antara gerak melingkar dengan gerak lurus atau translasi. Nah, jadi di dalam gerak melingkar nanti kita akan diperkenalkan juga, akan kita pelajari juga, karena judulnya adalah kinematika. Jadi kita hanya mempelajari akibat-akibat dari benda yang bergerak melingkar, atau ya jadi bukan penyebabnya. Yang pertama adalah kalau benda bergerak melingkar, tentunya dia akan mengalami suatu perubahan, yaitu yang dinamakan perubahan posisi. Namun posisinya bernama posisi sudut. Jadi dalam gerak melingkar nanti kita akan perkenalkan dengan istilah posisi sudut. Posisi sudut kita lambangkan aja dengan theta. Nah, nanti satuannya adalah radian. Ya. Satuan lain dari radian tidak hanya derajat. Satuan dari sudut itu tidak hanya derajat, melainkan ada lagi satuan sudut itu adalah radian. Nah, kemudian berikutnya dari posisi sudut, kalau benda itu bergerak melingkar, maka posisinya akan berubah. Maka dikenal ada istilah perubahan posisi sudut. Kita lambangkan saja perubahan itu dengan lambang delta, karena posisi sudut jadi delta theta. Selanjutnya, kalau kita mempelajari posisi sudut dan posisinya itu berubah, benda ketika bergerak melingkar, maka dari perubahan itu kalau diukur bersamaan dengan berjalannya waktu, maka akan muncul apa yang disebut dengan laju sudut. Lambangnya adalah omega. Nanti satuannya, karena ini penggabungan antara perubahan posisi dengan waktu, maka nanti satuannya adalah radian per sekon. Ya. Nah, berikutnya nanti ketika kita mempelajari benda yang bergerak ini akan mengalami perubahan posisi akan memunculkan laju, gitu ya. Dari laju, misalnya kalau lajunya berubah, artinya berbeda-beda lajunya setiap saat, maka muncul lagi nanti besaran yang bisa diukur dari gerak melingkar itu adalah percepatan sudut, yang bisa dilambangkan dengan notasi alfa. Nah, satuannya adalah sama dengan analogi di gerak lurus atau gerak translasi.
Kalau gerak translasi kan percepatannya meter per sekon kuadrat, maka ini adalah radian per sekon kuadrat. Nah, itu mengenai besaran-besaran yang akan muncul dalam suatu gerak yang bernama gerak melingkar atau kinematika melingkar. Nah, dari besaran-besaran yang kita sebutkan tadi, posisi sudut, laju sudut, percepatan sudut. Nah, sekarang kita gambarkan dulu benda yang bergerak melingkar. Ya, kita lihat. Jadi benda yang bergerak melingkar tentunya lintasannya berupa lingkaran tadi. Nah, nanti kita akan bahas besaran-besaran itu apa saja. Misalnya, benda asalnya ada di sebelah sini. Nah, posisinya kita sebut posisi sudut awal. Nah, kemudian dia bergerak, ya bergeraknya melingkar. Sekarang kita ambil salah satu aja. Dia sampai di sini. Umpamanya ketika sampai di sini, kita sebut aja posisi sudut pada saat T atau pada saat tertentu. Nah, jadi inilah yang disebut posisi. Jadi setiap saat posisinya berubah-ubah. Nah, selanjutnya tadi saya sudah sebutkan bahwa ketika benda itu bergerak melingkar, dia akan melakukan perubahan posisi dari sini sampai sini. Nah, perubahan posisi itu kalau kita gambarkan itu adalah seperti ini nih. Delta theta dari sini ke sini adalah bisa kita katakan perubahan posisi sudut, ya, perubahan posisi sudut. Nah, berikutnya dari gambaran-gambaran yang sudah saya jelaskan ini, nanti kita sekarang akan kita definisikan dulu apa itu laju sudut yang dilambangkan dengan omega. Ya, laju sudut itu adalah perubahan posisi. Jadi kita definisikan dulu apa itu omega. Ya. Omega itu adalah laju sudut. Nah, laju sudut adalah tidak lain perubahan posisi sudut yang dilakukan dalam selang waktu tertentu. Jadi kalau ditulis matematik seperti ini jadinya. Itu namanya laju sudut. Jadi laju sudut itu perubahan posisi sudut dalam selang waktu tertentu. Jadi delta theta per delta t, itulah laju sudut. Dan kalau misalnya persamaannya kita tulis dengan delta theta per delta t, ini delta t-nya cukup besar, maka ini disebut juga perumisannya atau persamaannya disebut juga laju sudut rata-rata. Nah, berikutnya, andai kata si benda ini bergeraknya ini diukurnya waktunya dalam waktu yang singkat, misalnya ketika dia sedang bergerak, kita ukur kecepatannya pas di suatu titik, seketika saja begitu. Maka kecepatan, maka lajunya bisa kita nyatakan dengan nama laju sudut sesaat. Nah, jadi ada persamaan lain untuk laju sudut itu yang dinamakan laju sudut sesaat, yaitu laju sudut yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat hingga delta t-nya mendekati 0. Jadi ini bisa ditulis limit delta theta per delta t, di mana delta t-nya mendekati 0. Untuk menyederhanakan persamaan ini, maka bisa ditulis omega ini menjadi d theta per dt. Nah, ini namanya laju sudut sesaat. Nah, itu mengenai laju sudut.
Ya, definisi daripada laju sudut. Nah, berikutnya kita lihat lagi percepatan sudut. Nah, tadi laju sudut, sekarang percepatan sudut. Apa lambangnya? Percepatan sudut. Apa itu percepatan sudut? Percepatan sudut itu adalah perubahan kecepatan yang dilakukan oleh benda dalam satu satuan waktu. Nah, itu namanya adalah percepatan sudut. Nah, jadi bisa kita nyatakan bahwa percepatan sudut adalah perubahan ke laju sudut yang dilakukan dalam satu satuan waktu atau dalam selang waktu. Ini bisa kita nyatakan seperti ini. Nah, rumusan ini kita sebut juga percepatan sudut rata-rata. Percepatan sudut rata-rata. Nah, sama hanya dengan laju sudut. Kalau di sana ada percepatan sudut rata-rata, nah sama seperti hal ini, maka ada percepatan sudut sesaat. Ya, yaitu percepatan sudut yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat hingga delta T-nya mendekati 0. Jadi kita analogikan saja perumusannya. Jadi alfa itu sama dengan limit di mana delta T-nya mendekati 0. Limit dari siapa? Dari delta omega per delta T. Nah, akhirnya didapatkan alfa sama dengan ya kita sederhanakan jadi d omega per dt. Nah, inilah namanya percepatan sudut sesaat. Ya. Untuk selanjutnya kita sudah mengenal apa itu posisi sudut, apa itu laju sudut, apa itu percepatan sudut. Untuk berikutnya kita mempelajari gerak melingkar ini, kita batasi dulu dari hal-hal yang paling sederhana dulu. Ya, kita klasifikasikan dulu, yaitu nanti dalam gerak melingkar ini kita bagi ke dalam gerak melingkar yang lebih spesifik. Kita sederhanakan lagi, ya. Nah, nanti kita akan membahas selanjutnya adalah gerak melingkar yang ada yang disebut dengan gerak melingkar beraturan, dan nanti ada gerak melingkar berubah peraturan. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, di dalam gerak melingkar tadi kita akan bagi gerak melingkar yang pertama adalah gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah peraturan. Gerak melingkar beraturan kita singkat saja namanya jadi GMB. Ya, gerak melingkar beraturan. Apa itu? Nah, gerak melingkar beraturan itu kita definisikan yaitu gerak melingkar yang dalam waktu yang sama melakukan perubahan posisi yang sama. Jadi gerak melingkar beraturan itu adalah gerak di mana dalam waktu yang sama
melakukan perubahan posisi yang sama. Dengan kata lain, karena dalam waktu yang sama melakukan perubahan posisi yang sama, berarti itu artinya kecepatan sudut, laju sudutnya adalah tetap. Jadi dari kalimat ini, dari definisi gerak melingkar beraturan, yaitu adalah dalam waktu yang sama melakukan perubahan posisi sudut yang sama, maka bisa kita katakan bahwa gerak itu mempunyai laju yang tetap. Jadi laju sudutnya tetap. Atau yang disebut dengan laju sudut tetap berarti tidak ada perubahan. Berarti kalau tidak ada perubahan, tidak ada perubahan apa? Tentunya tidak ada perubahan kecepatan. Nah, bisa kita katakan perubahan kecepatannya adalah 0. Ya, ini laju sudut tetap, kita sebut aja omega tetap. Dengan kata lain, delta omega adalah 0. Nah, dari hal yang kita katakan ini, berarti rumus omega-nya bisa kita tulis. Tadi itu adalah delta theta per delta t, maka cukup bisa ditulis andai kata sudut posisi sudut awalnya adalah 0 dan waktu awal bergeraknya juga 0, maka omega bisa kita nyatakan dengan persamaan theta dikurangi theta 0 per t dikurangi t0, di mana t0 nya 0, theta 0 nya 0, maka omega menjadi theta per t saja. Atau kalau dicari theta berarti omega kali t. Itulah persamaan yang ada di gerak melingkar beraturan. Berikutnya kita lihat grafik untuk gerak melingkar beraturan. Kita lihat grafiknya, terutama grafik laju sudut terhadap waktu. Kita lihat misalnya ya. Nah, kita lihat grafik dari gerak melingkar beraturan, yaitu grafiknya dalam hal ini adalah grafik kecepatan. Saya selalu mengatakan kecepatan sudut, maksudnya adalah laju sudut. Grafik GMB. Nah, grafik GMB-nya yaitu grafik omega atau kecepatan sudut terhadap T, ya, dari gerak melingkar beraturan, dari GMB, dari gerak melingkar beraturan. Nah, berdasarkan persamaan itu, semisal saya punya gambar seperti ini, karena di sana dikatakan laju sudutnya tetap, maka bisa kita katakan grafiknya selalu bergaris lurus. Ya, jadi grafiknya selalu bergaris lurus. Ini yang akan terjadi kalau benda melakukan gerak melingkar beraturan. Jadi grafiknya selalu lurus, setiap saat akan sama. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika ada soal, misalnya ada pertanyaan, ada kasus seperti ini umpamanya. Contoh, misalnya di sini ada grafik omega terhadap t, kemudian gambar grafiknya lurus, ini angkanya 5, ini satuan omeganya radian per sekon, ini satuan t-nya sekon,
Kemudian di sini T-nya kita nyatakan misalnya pas 6. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah tentunya omeganya sama dengan 5. Kemudian andai kata ditanya berapakah θ-nya atau berapakah posisi sudut yang dilakukan oleh gerak benda tersebut setelah bergerak selama 6 detik. Nah ya, maka jawabannya tentunya θ, kalau kita masukkan rumus, itu sama dengan omega kali T, atau dengan kata lain 5 kali 6. Dan itu jawabannya adalah 30. Nah, apa yang akan kita dapat simpulkan dari sini? 30-nya radian tentunya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Selain angka 30 ini, ternyata kalau kita teruskan angka 30 ini, ternyata bisa kita simpulkan merupakan luas dari grafik tersebut. Jadi angka 30 ini ternyata merupakan luas dari gambar grafik. Akhirnya kita punya kesimpulan kita bahwa θ, jadi kesimpulannya untuk mencari θ atau posisi sudut dari grafik omega terhadap T itu cukup dicari luas. Ya, jadi θ bisa kita anggap sebagai luas dari grafik omega terhadap T. Nah, itu. Nah, itu untuk GMB atau gerak melingkar beraturan. Nah, dari apa yang kita dapatkan tadi gerak melingkar beraturan, sekarang kita beralih ke bahasan yang lebih jauh lagi, yaitu gerak melingkar berubah beraturan. Nah, apa itu? Yaitu sama dengan tadi, masih gerak melingkar juga tentunya. Namun dalam pergerakannya dia selalu mengalami perubahan laju sudut. Namun perubahannya itu selalu tetap. Jadi kalau tadi gerak melingkar beraturan adalah dalam waktu yang sama melakukan perubahan posisi sudut yang sama, maka kalau GMBB itu adalah gerak di mana dalam waktu yang sama melakukan perubahan laju sudut yang sama. Nah, dari kalimat ini bisa kita simpulkan, oh di situ berarti ada yang tetap. Nah, yang tetapnya adalah percepatan sudut tetap. Percepatan sudut atau alfanya ya,
kecepatan sudut tetap atau alfa tetap. Nah, dari percepatan sudut yang tetap ini, ya tentunya tidak ada perubahan percepatan. Jadi delta alfa sama dengan 0. Dari sini juga bisa kita simpulkan lagi, selain delta alfa 0, di sini selalu mengalami perubahan kecepatan sudut. Jadi delta omeganya tidak 0. Ya. Nah, dengan demikian bagaimana itu alfanya? Ya, alfa adalah perubahan laju sudut dalam satu satuan waktu, atau bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan, alfa adalah delta omega per delta t. Dan ini bisa kita kenal dengan nama percepatan sudut rata-rata. Kemarin sudah kita itukan ya. Nah, kita lihat andai kata, nah tetanya nggak usah dibuat 0, sudah aja dalam bentuk demikian. Kita ganti aja, delta omega adalah delta akhir, omega akhir dikurangi omega awal. Jadi bisa dinyatakan ini dalam bentuk alfa sama dengan omega kurangi omega 0 per T dikurangi T0. T0 waktu awal. Andai kata waktu awalnya adalah 0, karena pada umumnya waktu awal itu biasanya 0 diambil, maka tentunya alfa menjadi omega kurangi omega 0 per T, atau dengan kata lain ini kalikan silang, maka jadilah perumusannya alfa kali T sama dengan omega kurangi omega 0, atau omega 0-nya pindah ke kanan, berarti omega tinggal sendirian, jadi omega akan sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Nah, inilah persamaan dari kecepatan laju sudut sesaat ketika benda mengalami gerak melingkar beraturan. Ya. Nah, jadi omega adalah kecepatan atau laju sudut pada saat T. Ini laju sudut awal, ini percepatan sudut, dan T adalah waktu. Nah, itu salah satu perumusan yang bisa didapat dari GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Untuk selanjutnya, sama halnya tadi ketika kita membahas gerak melingkar beraturan, sekarang kita bahas dalam gerak melingkar berubah beraturan ini grafiknya gimana, gitu ya. Grafik omega terhadap T-nya gimana? Itu masalahnya, ya. Kita gambar sekarang grafik dari omega terhadap waktu, grafik laju sudut terhadap waktu dari gerak melingkar berubah beraturan. Nah, kita gambarkan grafiknya. Maka apa yang akan terjadi di sana? Kita lihat omega, kemudian ini T. Dari persamaan omega adalah omega 0 ditambah alfa kali T. Maka bisa kita gambarkan omega 0 adalah laju awal. Jadi bisa kita gambarkan laju awal itu adalah laju ketika T-nya 0. Sini. Nah, ambillah titik ini. Inilah omega 0-nya. Selanjutnya, omega yang lainnya bergantung pada alfa dan T. Artinya, ketika T makin besar, makin ke kanan, ya, T makin ke kanan. Nah, misalnya T di sini,
maka omeganya juga akan semakin besar, semakin tinggi. Ini ke kanan, omeganya semakin ke atas. Nah terus aja begitu. Nah jadilah kita terus aja gitu ya. Nah maka akhirnya bisa kita simpulkan, oh grafik yang didapat dari omega terhadap T dari GMDB adalah berupa garis lurus yang diawali dari omega 0. Ini omega. Ya. Nah inilah grafik yang akan didapat. Bandingkan dengan grafik yang tadi. Yang ini. Tadi grafiknya lurus, mendatar. Ya, omega terhadap T. Sekarang grafiknya naik. Ya, berarti mengalami perubahan kecepatan setiap saat beda-beda. Ya. Nah, selanjutnya lagi pertanyaan berikutnya adalah dari grafik ini tadi kita mendapatkan theta. Nah, bagaimana theta ini didapat? Begitu. Theta ini gimana mendapatkannya dari grafik? Nah, theta ini bisa kita cari dari grafik ini dengan menggunakan konsep seperti tadi, yaitu bahwa theta dari grafik omega terhadap T itu tidak lain adalah luas grafik. Ya, luas grafik omega terhadap T. Jadi untuk mencari theta-nya, kita bisa cukup mencari luasnya saja. Andai kata ini namanya T, tuh. Nah, kita untuk mencari theta-nya cukup kita cari luasnya. Ya, kita cari luasnya. Ya, jadi kita nyari luasnya nih. Nah, ini luas, dan luas ini adalah merupakan theta, ya. Luas grafik omega terhadap T itu adalah tidak lain theta, ya. Tidak lain itu adalah posisi sudutnya setiap saat. Nah, luasnya yang bisa kita hitung ternyata dia adalah berupa luas trapesium. Oh, kalau begitu theta-nya berupa luas trapesium, yaitu luas trapesium itu bisa kita definisikan jumlah dua garis sejajar dibagi jumlah dua garis sejajar dibagi tingginya, bukan tinggi ya, panjang garis di sini dibagi 2. Ya, itulah luas trapesium. Jadi bisa kita langsung aja rumuskan. Oh, berarti jumlah dua garis sejajar itu adalah omega 0 ditambah omega dibagi 2, boleh bagi 2 dulu, dikalikan tingginya atau dikalikan garis panjangnya ini. Nah, ini dari sini ke sini adalah T, kan dengan T-nya, maka akan kita peroleh perumusan ini menjadi theta, 2 theta, atau boleh kita katakan theta sama dengan setengah T omega 0 plus omega, ya. Ini akan kita dapat terus ini. Itulah theta. Nah, kemudian nanti untuk selanjutnya dari persamaan-persamaan itu akan lahir rumus-rumus yang lain, akan lahir persamaan-persamaan yang lain. Misalnya omeganya kita masukkan ke sini. Nah, nanti akan lahir persamaan-persamaan sebagai berikut, yaitu silakan dicoba sendiri ya. Nanti hasil dari satu persamaan ini akan membentuk persamaan
Yaitu misalnya kalau omeganya dimasukkan gimana? Omeganya dimasukkan sini, itu gimana? Atau T-nya yang dimasukkan sini gimana? Nah, saya tuliskan aja. Persamaan yang lain akan muncul adalah theta itu akan sama dengan omega 0 T plus setengah alpha T kuadrat. Itu yang kedua yang akan bisa kita dapatkan. Kemudian dengan mengganti theta-nya, itu akan lahir pula persamaan yang lain, omega kuadrat tambah omega sama dengan omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alpha theta. Nah, itu yang ketiga. Jadi dari persamaan gerak melingkar berubah beraturan, kita mempunyai 4 persamaan, ya. Akan mendapat 4 persamaan yang bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan tentunya. Tidak semua persamaan dipakai, itu bergantung pada soalnya. Misalnya dalam soal itu tidak ada misalnya theta-nya tidak diketahui, tapi omega 0, alpha dan T-nya diketahui, maka kita gunakan rumus yang pertama. Andai kata dalam suatu soal itu T-nya tidak diketahui, waktunya tidak diketahui, tapi alfanya ada, sudut awalnya ada, laju sudutnya ditanyakan, posisi sudutnya ada. Nah, maka rumus apa yang dipakai? Tentunya rumus yang keempat ini yang dipakai. Nah, untuk lebih jelasnya, kita sekarang ke soal-soal. Setelah tadi kita membahas materinya, nah sekarang kita lihat soal-soalnya. Nomor 1 dulu. Benda bergerak melingkar dengan laju sudut tetap sebesar 4 radian per sekon. Maka setelah 5 sekon, posisi benda adalah berapa? Nah, tentunya ini kita lihat saja. Di sini kalimatnya ada laju sudut tetap. Berarti itu termasuk GMB, ya, termasuk GMB atau gerak melingkar beraturan. Nah, dari pernyataan GMB ini nomor 1 berarti jawabannya karena GMB, maka rumusannya yang diketahui itu adalah omega-nya 4, T-nya adalah 5, tentunya theta ditanya dan theta sama dengan omega kali T. Tadi sudah kita bahas. Berarti theta sama dengan 4 kali 5, dan itu hasilnya adalah 20 radian. Cukup itu saja, ya. Ini masih mudah. Selanjutnya nomor 2. Untuk nomor 2 kita baca kalimat soalnya dulu. Benda bergerak melingkar dari keadaan diam. Kalimat diam kita garis bawahi dulu. Saya tuliskan. Dan setelah 2 detik lajunya jadi 10. Bila benda bergerak dengan perubahan laju yang tetap, maka bukan laju yang tetap, maaf ya. Ini maksudnya adalah bila benda bergerak dengan percepatan
percepatan yang tetap, salah ya. Ya, perubahan. Oh iya betul tadi ya. Ini kalimatnya saya sekilas salahnya. Ini perubahan laju, betul ya. Jadi kalimatnya udah benar ya. Bila benda bergerak dengan perubahan laju, nah perubahan laju yang tetap. Jadi yang tetapnya itu bukan lajunya, tapi perubahannya. Nah itu menandakan bahwa di situ alfanya yang tetap. Nah apa yang bisa disimpulkan? Kita lihat dulu. Kata dia menunjukkan omega 0 sama dengan 0. Omeganya adalah 10. Di sini ada kalimat perubahan laju yang tetap, berarti ada alfa tetap. Ya, nah maka ini bisa kita kelompokkan. Soal ini adalah termasuk soal GMBB. Nah, yang ditanyakan dari pertanyaan ini ada 3, yaitu A. Tentukan laju benda ketika T sama dengan 0. Pertanyaan A, omeganya berapa ketika T-nya sama dengan 5. Selanjutnya B, berapa posisinya, di mana posisi benda itu ketika T juga sama dengan 5. Nah, yang C, pertanyaannya percepatan sudut bendanya itu berapa? Jadi alfanya itu berapa? Nah, dari ketiga pertanyaan ini kita kadang tidak bisa langsung menjawab pertanyaan yang pertama sebelum justru pernyataan yang ketiga kita cari dulu. Jadi fisika itu tidak selalu runut antara pertanyaan dengan apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Dari soal nomor 2 ini justru kita harus mencari dulu yang bagian C-nya, ya, bagian C-nya. Nah, untuk mencari bagian yang C, saya tulis di sebelah sini. Kita cari alfanya berapa. Dari soal yang diketahui adalah omega 0 dan omega, diketahuinya adalah omega 0. Nah, jadi yang ditanyakan itu ternyata yang harus kita jawab itu adalah C-nya dulu. Jadi kita jawab C-nya dulu, yaitu yang ditanyakan alfa. Nah, di mana ketika bertanya alfa ini sudah ada yang ketahui, yaitu ketika awalnya benda itu diam, berarti omega 0-nya 0. Kemudian ketika T sama dengan 2, omeganya adalah 10. Dari variabel-variabel yang ada di sini, maka yang cocok untuk rumusannya adalah omega sama dengan omega 0 plus alfa T. Ini untuk mencari alfanya Pak, pakai di sini. Masukkan omeganya 10, omega 0-nya 0, alfanya kita cari dan T-nya 2. Maka tentunya alfa sama dengan 10 per 2 atau sama dengan 5 radian per sekon kuadrat. Nah, itulah jawaban untuk C. Nah, kalau C-nya udah didapat, maka untuk selanjutnya kita harus mencari omega yang lain, yaitu omega ketika T sama dengan 5. Itu di pertanyaan A. Yang ini baru bisa kita dapat kalau alfanya udah kita ketahui. Ya. Nah, baik. Kita cari omeganya ketika T sama dengan 5 untuk A. Pertanyaannya A, omeganya berapa? Nah, omeganya lain dengan yang tadi. Omega yang tadi adalah 10. Ini omega yang lain ketika T-nya sama dengan 5. Kalau tadi kan T-nya sama dengan 2. Atau untuk membedakannya sebut aja ini omega 5 lah, begitu. Yang tadi bisa kita nyatakan sebagai omega 2 gitu, biar tidak bertumpang tindih pengertiannya. Nah, baik.
Ketika T sama dengan 5, omeganya berapa? Ya masukkan aja ke rumus yang sama, yaitu omega 5 berarti sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Berarti omega 5 sama dengan 0 ditambah alfanya adalah 5 dan T-nya 5, berarti omega atau laju sudut ketika T sama dengan 5 menjadi 25 radian per skop. Ya, itu untuk jawaban yang A. Untuk jawaban yang lainnya, tuliskan, yaitu untuk pertanyaan yang B. Posisi benda ketika T-nya 5 itu berapa? Nah, itu bisa kita tulis persamaannya seperti apa, gitu ya. Mari kita lihat. Untuk jawaban B ditanyakan θ-nya ketika T sama dengan 5. Karena pertanyaannya θ, alfanya sudah ada, alfanya kebetulan 5, omega 0-nya 0, maka untuk θ-nya yang cocok, yang tepat, perumusannya adalah θ sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Jadi dengan demikian akan didapatlah hasil θ menjadi sama dengan 0 kali 5, 0 kali 5 pasti 0 tentunya, setengah kali 5 kali 5 kuadrat, dan tentunya hasilnya adalah setengah kali 5, 2 setengah, 2 setengah kali 25, jadi 62,5 radian. Sekarang kita teruskan dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu masih berbentuk soal gerak melingkar tentunya. Kita baca dulu. Benda bergerak melingkar dengan laju sudut 20 radian per sekon, kemudian melompat, sehingga setelah 2 sekon benda memiliki laju. Nah, benda memiliki laju 12 radian per sekon. Yang menjadi pertanyaan, tentukan waktu yang diperlukan untuk sampai benda berhenti. Jadi dari mulai 20 sampai berhenti itu waktunya berapa? Sementara diketahui di sana dari asalnya 20 jadi 12 diperlukan waktu 2 detik. Nah, pertanyaannya sekarang kalau sampai berhenti jadi berapa detik? Itu pertanyaannya. Nah, kita simak dulu. Yang pertama, di sini kita lihat ada laju awal omega 0 20. Terus kemudian dia setelah waktunya 2 detik, nah lajunya menjadi tinggal 12 saja. Berarti itu mengalami perlambatan. Ya, kalau perlambatan itu adalah lawan dari percepatan. Tentunya nanti ada kemungkinan hasilnya negatif. Mari kita buktikan saja.
Jadi kita bisa nyari dulu alfanya dari sini ya. Nah, alfa ini boleh kita gunakan rumus omega sama dengan omega 0 plus alfa T. Berarti kalau begitu alfanya adalah omega kurangi omega 0 per T. Nah, omeganya adalah 12 dikurangi 20 dibagi 2. Jadi min 8 dibagi 2 atau menjadi min 4 radian per sekon kuadrat. Nah, ini informasinya bisa kita dapatkan alfanya dulu sebelum ke pertanyaan berikutnya yang itu yaitu pertanyaannya T untuk sampai berhenti itu berapa? Nah, yang disebut berhenti itu adalah tentunya kecepatan akhirnya adalah 0. Nah, sementara dia melakukan perlambatannya tetap ya, alfanya tadi min 4. Nah, yang ditanyakannya T-nya berapa? Ya sudah, omega 0-nya ini tadi 20. Nah, maka akan kita dapatkan T-nya menggunakan rumusan sama lagi omega sama dengan omega 0 plus alfa T. Cuman omeganya omega untuk sampai berhenti. Ini 0. Kemudian omega 0-nya adalah 20. Alfanya adalah min 4 kali T. Dapatlah ini. Jadi 4T sama dengan 20. T berarti 5 sekon. Nah, demikianlah pembahasan tentang kinematika melingkar. Untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.